Halo, selamat datang di channel Belajar Indonesia. Kali ini kita akan membahas buku paket matematika kelas 8 Kurikulum Merdeka halaman 11 terkait tentang ayo berpikir kritis. Mari kita bahas. Soalnya yaitu, apa yang dapat kalian simpulkan dari A pangkat N? Jika A bilangan negatif, B bilangan genap. Oke, sebelum kita menyimpulkan, kita berikan contoh terlebih dahulu supaya kita dapat menyimpulkan atau lebih paham, yaitu A. Nah, jika A ini bilangan negatif, misal bilangan negatifnya yaitu min 2, terus N adalah bilangan yang dipangkatkan, yaitu genap, bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8, dan seterusnya. Kakak ambil angka 4. Nah di sini min 2 dipangkatkan 4. Artinya min 2 dikalikan sebanyak 4 kali, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, ayo kita hitung hasilnya. Min 2 kali min 2 yaitu 4. 4 kali min 2 yaitu min 8. Min 8 kali min 2 yaitu 16. Nah, 16. Nah, dari hasil min 2 dipangkatkan 4 itu hasilnya positif. Artinya bisa kita simpulkan ketika A itu bernilai negatif dipangkatkan dengan N, N-nya itu bilangan genap, yaitu bilangan genap itu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Genap. Nah, itu hasilnya positif. Sekarang yang B. Jika A bilangan negatif dan N bilangan ganjil, itu hasilnya negatif atau positif? Ayo kita bahas. Sekarang kita pakai contoh yang atas aja, yaitu min 2, tinggal pangkatnya diubah menjadi bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu bisa 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kalau kakak mau ambil 3. Nah, min 2 dipangkatkan 3 artinya min 2 dikalikan sebanyak 3 kali, yaitu 1, 2, 3. Nah, min 2 kali min 2 yaitu 4. 4 kali min 2 yaitu min 8. Nah, dari sini, dari hasil min 2 dipangkatkan 3, kita dapat simpulkan jika A bernilai negatif dipangkatkan N dengan N adalah bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, yaitu ganjil, maka hasilnya negatif. Nah, seperti itu teman-teman. Ayo kita bahas nomor 8. Nah, nomor 8 soalnya, apa yang dapat kalian simpulkan dari A pangkat B? Nah, jika A bilangan genap dan B bilangan genap. Nah, oke, seperti yang nomor 7, kita contoh terlebih dahulu supaya kita dapat menyimpulkan. Nah, A adalah bilangan genap, misal bilangan genapnya itu 2. Terus B-nya itu bilangan genap, misal kakak ambil angka 4. Nah, sehingga 2 pangkat 4 itu sama aja 2 kali sebanyak 4 kali. Nah, hasil dari 2 pangkat 4 yaitu
2 kali 2 yaitu 4, 4 kali 2 yaitu 8, 8 kali 2 yaitu 16. Nah, dari 2 pangkat 4 ini hasilnya genap atau positif? Genap atau ganjil? Nah, hasilnya itu genap, yaitu bilangan genap. Bilangan genap. Sekarang yang B. Jika A adalah bilangan genap, genapnya yaitu 2. Terus B bilangan ganjil, berarti ganjil itu bisa 1, 3, 5, 7. Mungkin kakak ambil yaitu 5. Maka 2 pangkat 5, artinya 2 dikalikan sebanyak 5 kali, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasil dari 2 pangkat 5 yaitu 2 kali 2 yaitu 4, 4 kali 2 yaitu 8, 8 kali 2 yaitu 16, 16 kali 2 yaitu 32. Nah, dari 2 pangkat 5 atau A bilangan genap dipangkatkan bilangan ganjil, itu hasilnya juga bilangan genap. Sama, bilangan genap. Sekarang yang C. Jika A bilangan ganjil dan B bilangan genap, maka hasilnya genap atau ganjil. Oke, misalnya bilangan ganjilnya yaitu 3. Kalau bilangan genapnya yaitu 2. Nah, 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 yaitu 9. Nah, 9 itu genap atau ganjil? Yaitu ganjil. Ganjil. Nah, sekarang yang terakhir, yang D. Jika A bilangan ganjil, A-nya yaitu bilangan ganjilnya yaitu kita 3 lagi, dipangkatkan dengan B bilangan ganjil, kita pangkatkan 3 aja supaya mudah. Maka hasilnya yaitu 3 pangkat 3 yaitu 3 dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, 3 kali 3 yaitu 9, 9 kali 3 yaitu 27. Nah, 27 ini bilangan ganjil atau genap? Yaitu bilangan ganjil. Ganjil. Nah, ini jawaban nomor 8. Ayo kita bahas nomor 9. Nah, nomor 9 soalnya yaitu tim peneliti dari salah satu universitas terkemuka di Indonesia sedang melakukan penelitian wabah yang melanda di 2 desa yaitu X dan desa Y. Ternyata tim peneliti menemukan 2 virus yang berbeda sebagai penyebab dari wabah tersebut. Setelah diteliti di laboratorium, diperoleh fakta bahwa virus di desa X dapat membelah menjadi 2 virus setiap 1 menit. Sementara virus di desa Y dapat membelah menjadi 3 bagian setiap 2 menit. Nah, soalnya tentukan banyak virus yang ada di desa X dan di desa Y yang ada setelah 10 menit dan nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, oke. Yang di desa X, jawab dulu A. Yang di desa X itu virusnya itu membelah 1 menit itu membelah 2 virus. Artinya kalau misalnya saya tulis misalnya 2 virus itu akan membelah dalam waktu 1 menit. Jadi jumlahnya yaitu 2. Misalnya virus itu membelah lagi dalam waktu 2 menit. Berarti berapa virusnya sekarang? Nah, ini dipangkatkan 2. Artinya virusnya ada 4. Misalnya virus itu sudah melewati waktu 3 menit. Artinya
2 pangkat 3, yaitu 8. Nah, kalau di soal itu tadi 10 menit, berarti virusnya berarti 2 pangkat berapa? Yaitu 2 pangkat 10. Nah, 2 pangkat 10 itu artinya 2 dikalikan sebanyak 10 kali. Nah, karena itu sangat banyak, tidak saya tulis, mungkin langsung jawabannya saja, yaitu hasilnya 1024. Mungkin teman-teman bisa menghitung menggunakan kalkulator untuk membuktikannya. Nah, yang virus di desa Y itu akan setiap 2 menit itu akan menghasilkan 3 virus, berarti 3 pangkat 2, berarti setiap 2 menit itu akan menghasilkan 9 virus. Misal kalau berarti kan selanjutnya itu 4 menit, selanjutnya lagi 6 menit, selanjutnya lagi 8 menit. Misal bagiannya itu 4 menit, sudah lewati 4 menit, sehingga 3 pangkat 4 itu 81. Nah, oke. Nah, di sini kan virusnya itu akan membelah setiap 2 menit. Berarti semenitnya berapa gitu. Nah, di sini soalnya yaitu ada 10 menit, berarti dibagi 2 karena setiap menitnya itu membelah berapa. Nah, berarti 10 bagi 2 yaitu 5, yaitu 3 pangkat 5. Nah, artinya 3 pangkat 5 itu 3 dikalikan sebanyak 5 kali. Nah, kalau 3 pangkat 4 itu 81, berarti kalau 3 pangkat 5, 81 kali 3, yaitu 243. Nah, ini jawaban untuk yang A. Ini yang desa X. Ini yang desa Y. Nah, sekarang yang B. Setelah sehari, apakah banyak virus di desa Y melebihi dari banyak virus di desa X? Nah, kita lihat. Ini kan di desa X udah 1024. Sedangkan di desa Y baru 243. Kira-kira bakal melebihi enggak? Jawabannya tidak mungkin, karena yang di desa X ini akan terus lebih besar, sedangkan yang di desa Y ini akan besar juga, tapi pertumbuhannya agak lebih lambat daripada yang di desa X. Sehingga jawabannya yaitu banyak virus di desa Y tidak akan melebihi virus di desa X karena 2 pangkat N. Nah, artinya N itu setiap menitnya itu berapa. Nah, itu lebih besar dari 3 pangkat N. Nah, karena mengapa yang Y ini kok dibagi 2? Karena itu belum setiap 1 menit. Kan yang di desa X ini udah 2 virus itu setiap
membelahkan setiap 1 menit, sedangkan yang di DCJ itu kan 3 bagian itu baru 2 menit. Nah, 1 menitnya berapa gitu, sehingga itu dibagi 2. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.